Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian pada pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan berbicara tentang perumusan masalah atau bagaimana cara kita untuk merumuskan masalah penelitian. Nah, teman-teman semua, masalah bidang pertanian itu sangat-sangat banyak. Kenapa? Karena kita boleh berbicara bahwa misalnya kita contohkan pada tanaman rice atau tanaman padi. Tentu saja setiap tanaman itu akan mengalami cekaman biotik dan juga cekaman abiotik. Kalau kita berbicara tentang cekaman biotik atau biotik stres yang disebabkan oleh makhluk hidup, tentu saja di sini sangat banyak sekali penyebabnya. Bisa berasal dari hama maupun bisa berasal dari penyakit. Penyakit juga bisa bermacam-macam, bisa dari bakteri, dari virus, dan jenisnya juga bermacam-macam. Sehingga gen yang terlibat di dalam pengendalian cekaman biotik stres itu juga sangat banyak. Berbicara dengan cekaman abiotik, tanaman juga relatif sangat banyak. Bisa cekaman kekeringan, salinitas, cekaman suhu, ataupun cekaman-cekaman yang lain yang disebabkan oleh iklim dan jenis tanah. Nah, teman-teman semua, pesan saya jangan selalu bingung, jangan selalu pusing untuk mencari masalah penelitian. Karena di bidang pertanian, ketika iklim berbeda, geografis berbeda, maka masalah akan timbul berbeda. Riset-riset dari negara lain itu belum tentu bisa digunakan di negara kita karena spesifikasi yang kita miliki. Nah, teman-teman semua, pesan saya memang ketika kita akan menulis sebuah penelitian, menetapkan sebuah rumusan masalah, mencapai sebuah tujuan, dan akan menghasilkan suatu karya yang terbaik, tentunya kita harus banyak membaca berbagai literatur. Nah, jangan pernah lari dari masalah, karena masalah datang itu untuk kita selesaikan. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu memanajemen masalah dan menjadikan masalah itu sebagai peluang untuk mencapai kesuksesan. Teman-teman semua, berbicara tentang asal ide penelitian, tentu saja kita berbicara bahwa penelitian itu harus memiliki manfaat. Jadi penelitian itu bukan pemuas pribadi dari si peneliti, tetapi harus memberikan manfaat untuk orang lain. Penelitian atau ide penelitian itu bisa muncul dari adanya tantangan. Nah, misalnya begini, di Bangka Belitung ini kita sangat memiliki lahan pasca tambang yang sangat luas dan selalu bertambah dari waktu ke waktu. Nah, itu adalah suatu tantangan. Artinya di bidang pertanian itu kita bisa menjadikan sebagai peluang untuk riset. Kemudian penelitian juga bisa muncul dari kesangsian atau kebingungan kita karena adanya persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, atau kita ragu-ragu dengan adanya pengetahuan yang kita miliki atau yang pernah kita dapatkan dari orang lain. Ini bisa menjadi ide penelitian. Kemudian rintangan-rintangan yang dihadapi, misalnya kita punya lahan cetak sawah di Bangka Belitung yang sudah cukup banyak tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, apa sebenarnya masalahnya? Kenapa tidak dimanfaatkan? Ini bisa menjadi suatu hal yang menjadi riset kita ke depannya. Bagaimana kita mengoptimalkannya, bagaimana kita memanfaatkannya, apa yang dihadapi oleh petani, bisa nggak kita menyelesaikan. Kemudian bisa juga dari munculnya celah atau gap, celah atau kesempatan yang dimiliki. Misalnya ada orang-orang yang menawarkan riset kepada kita, itu adalah suatu peluang, kita ambil, kita manfaatkan selama itu memang hasilnya akan bermanfaat. Kemudian ada hal-hal yang menduakan arti, bisa menjadi peluang kita untuk melakukan ide-ide penelitian atau menciptakan riset-riset baru yang tentunya bermanfaat. Nah, tujuan dari perumusan masalah itu yang pertama adalah pemuasan akademis. Artinya sebagai seorang akademisi, kita itu harus selalu punya keinginan untuk melakukan riset yang tentunya bermanfaat. Kedua adalah pemenuhan keingintahuan dari suatu hal yang belum kita ketahui. Kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk memecahkan beberapa penemuan. Jadi ada penemuan-penemuan yang sudah didapatkan oleh penelitian sebelum kita,
tapi menurut kita itu belum optimal, maka kita bisa mencoba untuk mengembangkan lagi. Kemudian yang keempat adalah memenuhi keinginan sosial. Jadi bisa jadi masyarakat itu selalu punya keinginan, dan keinginan masyarakat itu biasanya tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Mereka menyampaikan masalah-masalah kepada kita dan berupaya agar bagaimana caranya kita mau menampung masalah-masalah mereka, kemudian mencoba untuk menyelesaikannya melalui riset. Berarti ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk mencari rumusan masalah. Kemudian yang kelima, yaitu menyediakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Sekali lagi saya tekankan teman-teman bahwa riset penelitian itu harus menghasilkan manfaat untuk orang lain. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana ciri-ciri dari masalah yang baik. Yang pertama, masalah harus mempunyai nilai penelitian. Jadi masalah yang mempunyai nilai penelitian ini harus mempunyai keaslian. Jadi masalah ini bukan kita ambil dari ide orang lain, tetapi bisa jadi orang lain menyampaikan kepada kita, tetapi kemudian kita yang merumuskan masalah itu dengan baik. Jadi masalah yang kita dapatkan itu adalah milik kita. Jadi keasliannya adalah milik kita. Kemudian bisa jadi itu harus memiliki suatu hubungan. Jadi bisa jadi hubungan sebab akibat atau hubungan korelasi, dan merupakan hal yang penting untuk diselesaikan. Jadi kalau kita mencari masalah penelitian, itu adalah hal yang memang penting untuk diselesaikan. Makanya ketika di dalam kegiatan praktikum saya menekankan kepada teman-teman semua untuk mencari beberapa masalah. Kemudian mana yang paling penting, itu yang kita ambil sebagai masalah penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah masalah yang kita dapatkan itu tentu saja harus bisa diuji. Nah, artinya apa? Harus disesuaikan dengan kapasitas kita atau kemampuan kita sebagai akademisi, kemampuan kita sebagai seorang peneliti. Bisa juga masalah yang kita temukan itu dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi misalnya bagaimana cara meningkatkan produktivitas tanaman padi? Jenis tanaman apakah yang paling sesuai untuk lahan pasca tambang timah? Itu dalam bentuk pertanyaan, tetapi boleh juga dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Yang kedua, ciri-ciri masalah yang baik itu masalah harus bersifat fleksibel. Artinya apa? Data serta metode itu harus tersedia. Jadi kalau kita menemukan suatu masalah, maka kita mencoba menyelesaikan masalah itu dengan mencari atau menghasilkan data. Nah, dengan metode yang memang bisa kita lakukan atau bisa kita terapkan. Kemudian equipment, ketersediaan dan kondisi harus mengizinkan. Yang ketiga, biaya untuk memecahkan masalah itu harus seimbang. Jadi di sini artinya biasanya kalau kita melakukan riset, mencoba untuk menyelesaikan masalah, karena ada proses di dalamnya, tentunya ada biaya dan waktu yang harus kita keluarkan. Nah, ini harus kita pikirkan secara optimal. Kemudian berikutnya yang keempat, masalah harus didukung oleh sponsor yang kuat. Artinya apa? Di sini ada hal-hal positif yang memperkuat apa yang kita lakukan. Sponsor itu bisa alat, bisa bahan, bisa biaya penelitian. Kemudian yang kelima itu adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Artinya di dalam kita melakukan suatu riset itu jangan sampai nanti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan adat mungkin, yang nanti akan membahayakan si peneliti. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ciri-ciri dari masalah yang baik adalah masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi setiap masalah itu harus diselesaikan oleh ahlinya, akan hancur jika tidak diselesaikan oleh ahlinya. Jadi jangan diserahkan sesuatu itu pada yang bukan ahlinya. Artinya teman-teman, kalau kita melakukan suatu riset, menemukan masalah penelitian, diharapkan masalah itu sesuai dengan bidang kita, dan tentunya harus menarik bagi si peneliti dan cocok kualifikasinya dengan si peneliti. Nah, harapannya apa? Bisa dikerjakan dengan baik, kemudian hasilnya baik, dan bisa ditulis dengan baik juga, sehingga bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain.
Berikutnya kita akan berbicara tentang sumber untuk memperoleh masalah. Nah, sebenarnya sumber untuk memperoleh masalah itu banyak sekali. Dan kalau kita mau berusaha keras untuk mencari, pasti kita akan mendapatkan, terutama masalah di bidang pertanian. Kenapa? Karena negara kita adalah negara agraris, yang mayoritas penduduknya adalah bekerja sebagai petani. Nah, teman-teman semua, kita bisa mencari masalah-masalah penelitian itu dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan manusia. Nah, misalnya paling sederhana adalah kita jalan-jalan ke lahan-lahan pertanian di sekeliling kita. Nah, ketika Anda bertemu dengan petani, Anda melihat tanaman, kemudian melihat sekelilingnya, pasti kita bisa mendapatkan banyak masalah di sana. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan itu, mungkin kita bisa dengan studi literatur atau mencari bahan bacaan di perpustakaan, di media online. Nah, itu kita akan banyak menemukan masalah. Masalah juga bisa kita dapatkan dari analisis dari bidang pengetahuan. Jadi analisis bidang pengetahuan. Jadi dari pengetahuan yang sudah kita pelajari, kita coba analisis mana saja yang belum terpecahkan. Itu bisa menjadi topik riset. Kemudian dari ulangan serta perluasan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi misalnya ada orang yang sudah melakukan penelitian, hasilnya belum optimal, kita bisa melakukan ulangan. Atau kita memperluas penelitian orang lain supaya nilai manfaatnya lebih besar. Kemudian bisa juga dari cabang studi yang sedang dikerjakan. Dari pengalaman dan catatan pribadi itu juga boleh. Nah, bisa jadi saya sering menyarankan nih kepada teman-teman, kalau misalnya kita ingin menjadi seorang penulis yang baik, maka kemana-mana bawalah sepotong kertas. Ketika keluar suatu ide, maka segera catat, karena bisa jadi nanti ide itu akan hilang kalau tidak segera kita catat. Kemudian berikutnya, praktek serta keinginan masyarakat. Nah, keinginan masyarakat bisa menjadi sumber masalah di dalam riset kita. Kemudian bidang spesialisasi atau keahlian, pelajaran dan mata ajaran yang sedang diikuti. Misalnya Anda sedang kuliah, tiba-tiba Anda menemukan ide penelitian. Misalnya Anda ikut mata kuliah fisiologi cekaman, kemudian tiba-tiba Anda dapat ide. Atau Anda ikut mata kuliah pemuliaan tanaman sekaman, tiba-tiba Anda dapat ide. Itu segera dicatat, karena bisa jadi nanti setelah itu Anda akan lupa. Kemudian bisa dari pengamatan terhadap alam sekitar kita. Kita bisa mendapatkan ide dari sana ataupun dari diskusi-diskusi ilmiah, kolokium, seminar yang kita ikuti. Kalau Anda melihat gambar ini, saya yakin Anda langsung berpikir bahwa ini adalah suatu masalah. Seorang petani, seorang ibu-ibu sepertinya ya, kalau kita lihat memegang tanaman padi di atas tanah yang retak-retak. Kira-kira kalau teman-teman melihat gambar ini, apa yang Anda pikirkan? Ya, pastinya kekurangan air ya, musim kemarau yang panjang. Lahan sawah tidak bisa ditanami padi. Apa yang terjadi? Orang akan mencari air. Dengan metode seperti ini bisa terselesaikan? Ya, kemungkinan bisa, tapi memerlukan waktu yang lama. Dengan cara seperti ini merupakan solusi yang lebih baik daripada yang pertama tadi ya, tentunya teman-teman. Atau seperti ini, jauh lebih baik lagi. Jadi semua masalah yang muncul di dunia pertanian itu kita coba untuk selesaikan dengan riset, dengan teknologi, sehingga akhirnya mengoptimalkan produktivitas dari tanaman-tanaman kita, sehingga produksinya akan semakin tinggi. Nah, teman-teman semua, contoh dari masalah yang dirumuskan, misalnya ini saya kasih satu contoh saja ya, misalnya bagaimana metode perbanyakan dengan menggunakan stek daun. Judul penelitian yang bisa kita buat adalah pemanfaatan daun tanaman nenas sebagai bahan perbanyakan yang produktif. Nah, ini adalah contoh dari rumusan masalah yang cukup sederhana tentunya ya. Nah, kemudian cara merumuskan masalah.
Secara umum bentuk perumusan masalah itu yang pertama adalah dalam bentuk pertanyaan atau boleh juga dalam bentuk pernyataan. Kemudian rumusan masalah harus dibuat padat dan jelas, berisi aplikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Jadi di dalam rumusan masalah itu nanti harus dihasilkan suatu data ya teman-teman, data yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian berikutnya harus merupakan dasar dalam pembuatan hipotesis, karena setiap penelitian itu diharapkan ada hipotesis. Dan yang terakhir menjadi dasar bagi judul penelitian. Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan judul penelitian itu selalu terkait. Dan setiap rumusan masalah yang kita buat itu selalu terkait dengan tujuan. Tujuan nanti harus bisa dijawab oleh hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian. Dan kemudian nanti diselesaikan melalui suatu metode penelitian yang tepat. Kemudian kita dapatkan data dan kita membuat kesimpulan berdasarkan tujuan yang sudah kita buat. Nah, kendala apa saja yang biasanya kita dapatkan dalam membuat rumusan masalah? Yang pertama adalah tidak semua masalah di lapangan itu dapat diuji secara empiris. Jadi kalau kita mendapatkan masalah di lapangan, mungkin ada curhat dari petani, atau kita datang langsung ke lapangan kemudian menemukan masalah, itu ternyata tidak semua masalah itu bisa kita uji secara empiris, kita dapatkan data berupa angka. Yang kedua, tidak diketahui sumber atau tempat mencari masalah. Nah, ini yang suka bingung ini biasanya. Suka bingung, kemudian akhirnya nanti di ujung-ujungnya itu akan selalu sering berganti judul. Ini hati-hati. Jadi kita harus betul-betul banyak membaca, banyak mencari, banyak berkunjung supaya bisa mendapatkan masalah yang tepat untuk dijadikan bahan riset atau bahan penelitian kita. Kemudian yang ketiga, tidak bisa memilih masalah yang baik untuk dipecahkan. Nah, hati-hati teman-teman dalam memilih masalah, jangan mencari masalah yang banyak digunakan orang. Kenapa? Karena masalah-masalah yang umum itu secara umum sudah banyak yang menyelesaikan. Jadi kita cari masalah-masalah yang khusus atau yang spesifik yang nantinya akan menjadi bahan yang menarik untuk kita kemudian memecahkan masalah dari masyarakat petani kalau bidang kita adalah pertanian. Kemudian data yang diperlukan untuk memecahkan masalah itu sukar diperoleh. Dan yang terakhir, peneliti tidak tahu kegunaan spesifik yang ada untuk memilih masalah. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam membuat tujuan percobaan. Misalnya sebagai contoh dari rumusan masalah ya, yang pertama, apakah aksesi lokal padi beras merah Bangka memiliki ketahanan terhadap kerebahan? Karena kenapa ada muncul rumusan masalah begini kira-kira teman-teman? Karena kalau kita lihat padi lokal Bangka itu rata-rata tinggi ya, bisa tingginya di atas 140 cm. Jadi kalau ada hujan lebat atau angin kencang karena cukup tinggi itu sangat mudah roboh atau mudah rebah. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara populasi tanaman tebu dengan hasil gula per peta. Jadi ini berkaitan dengan jarak tanam. Jadi jarak tanam yang paling sesuai untuk tanaman tebu itu berapa? Sehingga hasil gula per petanya nanti akan menjadi cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, apakah benar ada varietas kedelai yang tahan terhadap cekaman tanah masam? Nah, teman-teman harus ingat masalah ini menjadi masalah penting loh yang ketiga. Kenapa? Karena produksi kedelai Bangka Belitung itu sampai sekarang masih 0. Jadi di BPS itu masih 0. Ada 2 hektar tuh tanaman kedelai, tapi itu kan riset, bukan hasil petani. Jadi masih 0. Kita bisa memikirkan masyarakat kita masih mengkonsumsi tahu, mengkonsumsi tempe, mengkonsumsi susu kedelai, tapi kita tidak pernah menghasilkan kedelai. Artinya kita sebagai akademisi bidang pertanian harusnya tergelitik nih.
Kenapa Bangka Belitung tidak memproduksi kedelai sementara kebutuhan kedelai banyak? Apa masalahnya? Nah, penting sekali untuk diselesaikan. Nah, setelah kita membuat rumusan masalah, mendapatkan masalah, kita membuat tujuan penelitian. Sebenarnya teman-teman, saya yakin kemarin sudah membuat tujuan penelitian sampai membuat judul penelitian di kegiatan praktikum. Tetapi saya tidak yakin 100% kalau Anda sudah mantap dengan judul penelitian yang Anda tuliskan. Makanya hari ini menjadi dasar kuat. Anda harus yakin betul dengan rumusan masalah yang sudah coba Anda buat, tujuan yang sudah Anda buat. Coba dipikirkan lagi, ini sudah paten atau belum, sudah mantap atau belum. Kalau perlu harus sholat istikharah supaya nanti Anda tidak terombang-ambing, karena saya sering menemukan ada mahasiswa itu kadang-kadang 3 kali, bahkan ada yang 5 kali ganti judul ketika akan mengajukan judul skripsi meskipun sudah melalui mata kuliah Metopen. Nah, tujuan penelitian adalah suatu pernyataan tentang apa yang diinginkan dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan menggunakan kata kerja yang dihasilkan, yang hasilnya dapat diukur dan dilihat. Biasanya sih diawali kata menjajaki, menerangkan, membuktikan, membuat, menguraikan, menerapkan, mengetahui. Paling banyak biasanya mengetahui. Nah, teman-teman, jangan ada kata sambung ya di depan tujuan penelitian. Jadi gunakan kata-kata yang sudah kita tawarkan. Boleh juga kita menggunakan kata-kata yang lain. Nah, untuk tujuan penelitian ini saya contohkan ya. 4 contoh saya berikan, misalnya yang pertama, mengetahui kejenuhan AL terhadap fase pertumbuhan dan komponen hasil 5 varietas kedelai di lahan masam. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, mendapatkan pola pertumbuhan dan hasil bawang merah dengan fortifikasi atau penambahan sulfur pada sistem NFT. Yang ketiga, mendapatkan genotip galur harapan padi tahan penyakit BLAST. Kemudian yang keempat, menguji tingkat ketahanan aksesi lokal padi terhadap serangan hama penggerek batang. Baik teman-teman, itulah beberapa contoh dari tujuan, dan tadi kita sudah menjelaskan tentang rumusan masalah. Mungkin sampai di sini ya kegiatan yang kita lakukan, penyampaian materi berkaitan dengan perkuliahan kita pertemuan yang keempat, untuk semakin memperkuat dari pilihan teman-teman menetapkan judul penelitian. Oke, baik teman-teman, semoga dari materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, menjadi bekal untuk melakukan penelitian, memilih tema atau judul penelitian yang terbaik untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.